Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pekan ini, ketemu lagi bersama saya, Bu Firkia Kaiswara. Saya akan menjelaskan tugas untuk hari ini dan nanti pekan depan. Kemudian akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke saya, yang japri saya akan jawab di sini. Ini materinya masih tentang pengolahan makanan internasional, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sebelumnya kamu hari ini jangan lupa komen di Google Classroom yang sesuai jadwal saya. Komen di Google Classroom, sebutkan nama lengkap kemudian tulis hadir. Jangan lewat dari jam saya ya, seperti komitmen kita sebelumnya. Oke, ini kompetensi dasarnya saya sudah pernah jelaskan. Silakan kalian lihat ya, ada di materi yang sudah saya berikan kemarin. Kemudian tujuan pembelajarannya memahami perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Kemudian diharapkan kalian bisa membuat perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Lingkup materi yang hari ini saya akan menjelaskan tugasnya. Penjelasan untuk tugas. Oke, ini tugas LK1 KD 3.6. Pilihlah ketua kelompok dalam kelompokmu, pilihlah jenis makanan dan buat nama usahanya. Kemudian buatlah rencana usaha bisnis pengolahan makanan internasional yang dikombinasikan dengan citra rasa tradisional. Buatlah sesuai dengan materi hari ini atau contoh yang telah diberikan. Boleh menggunakan PowerPoint, Canva, atau aplikasi presentasi lainnya yang kamu kuasai. Nah, minggu lalu kamu sudah pilih ketua kelompok dalam kelompokmu. Kemudian pilih jenis makanan dan buat nama usahanya. Jika sudah, kirim ke ketua kelasmu, kemudian ketua kelas akan kirim ke saya. Kelompok kamu kemarin berdiskusi dan mulai membuat rencana usaha makanan internasional yang sudah dipilih. Jangan lupa dikumpulkan tanggal 7 Februari 2021, hari Minggu. Ini tugas yang minggu lalu. Nah, hari ini yang ngapain? Hari ini kelompok kamu melanjutkan membuat dan menyelesaikan rencana usaha makanan internasional yang sudah dipilih. Nah, jangan lupa dikumpulkan tanggal 7 Februari 2021, hari Minggu. Nah, pekan depannya setelah tanggal 7 Februari mulai dari tanggal 8, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat itu akan dipresentasikan oleh kelompok kamu sesuai dengan jadwal pelajaran kita via Google Meet. Jadi, pekan depannya lagi kita akan ketemu via Google Meet. Buatlah dalam bentuk presentasi, PowerPoint, Canva, atau aplikasi-aplikasi presentasi yang lainnya. Jika sudah, ya hari ini, jika sudah, kalau seandainya kamu sudah selesai buatnya, kelompok kamu sudah diskusikan, jika sudah, setiap siswa upload di Google Classroom masing-masing dengan slide yang sudah dibuat. Ya, slide tadi yang sudah dibuat, kalau sudah jadi, masing-masing siswa itu upload. Seandainya jika ada siswa yang tidak bekerja sama dengan baik, hasil slide presentasi jangan diberikan ke siswa yang bersangkutan atau ke siswa tersebut. Jadi, siswa tersebut tidak bisa upload atau kirim tugas yang sudah dibuat secara bersama-sama. Nah, jadi semua siswa silakan bekerja sama dengan baik dan tidak mengandalkan satu orang temannya atau tidak mengandalkan beberapa temannya, beberapa teman yang ada di kelompok tersebut. Jadi silakan semuanya 4 siswa, 5 siswa dalam satu kelompok itu silakan bekerja sama dengan baik. Kita lanjut. Nah, pekan depan saat presentasi, setiap kelompok presentasi dengan durasi presentasi yaitu sekitar 10 sampai 15 menit dan ini belum termasuk tanya jawab. Ya, kalau bisa 10, oke, maksimal 15 menit. Presentasi akan diacak jadi setiap kelompok harus siap. Ya, kalau seandainya ada yang sudah siap boleh mengajukan terlebih dahulu. Silakan, tapi kalau tidak nanti akan saya acak.
Jadi semuanya harus siap. Tanya jawab ada di akhir setelah semua kelompok presentasi, tapi ini waktunya tentatif, fleksibel saja karena kita lihat durasi atau waktu saat Google Meet. Nah, saat presentasi, setiap siswa berbicara. Semuanya dalam satu kelompok itu harus berbicara dan menjelaskan slide yang sudah dibuat tadi. Ya. Nah, ini lanjutannya. Pekan depan saat presentasi, ya, anggaplah audiens saya, Bu Iki, dan temanmu itu seperti investor yang sedang mendengarkan usahamu. Jadi, buatlah semenarik mungkin dan sekreatif mungkin, baik dari segi slide presentasi maupun penampilan presentasi kelompokmu. Ya, jadi saat presentasi kamu buat semenarik mungkin saat Google Meet. Selanjutnya, nah ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat di WhatsApp banyak yang japri saya. Ya ternyata banyak yang sudah mulai mencicil, ada yang sudah hampir jadi, bahkan ada yang sudah jadi. Good job, bagus sekali. Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kalian kalau misalnya kesulitan atau bingung boleh bertanya. Ya kira-kira seperti ini pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, Ibu kita harus buat seperti apa ya? Nah, kalian buat patokannya itu seperti yang ada di materi saya. Ada 7 bagian atau 7 komponen. Nah, ini 7 komponennya yang saya sudah jelaskan di materi minggu lalu, yang saya sudah berikan juga di Google Classroom. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, 5, 6, dan 7. Jadi ada ulasan deskripsi bisnis, strategi pemasaran, analisa pesaing dan peluang usaha, kemudian rencana desain dan pengembangan. Kamu bikin 100 porsi, lebih juga boleh. Kemudian rencana operasional dan manajemen, kemudian pembiayaan dan kesimpulan usaha. Kemudian muncullah pertanyaan yang kedua. Bu, bolehkah kita mengganti usahanya? Jawabannya boleh, tapi kamu harus lapor terlebih dahulu ke saya dan mengganti tugas pertama yang kemarin. Jadi ketika kamu sudah lapor ke saya, tugasnya juga langsung dikirim lagi. Tugas pengganti yang kemarin nanti akan saya rubah seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Haruskah kita buatnya makanan berat, Bu? Jadi jawabannya tidak harus ya. Kamu bikin usahanya boleh makanan pembuka atau appetizer, boleh makanan penutup atau dessert, atau kamu biasa sebutnya itu makanan ringan atau jajanan-jajanan yang biasa ada di luar ya, silakan dibuat. Kemudian pertanyaan yang keempat, Bu, strategi pemasaran itu isinya tentang apa? Nah, isinya tentang analisa pasar, misalnya target pembeli, target penjualan, kira-kira kemana produk ini akan dipasarkan, seperti itu. Kemudian, pertanyaan yang kelima, Bu, rencana desain dan pengembangan isinya tuh tentang apa? Isinya tentang rencana anggaran biaya produksi dan pengembangan usahanya. Jadi isinya tentang biaya produksi sama pengembangan usahanya. Nah, lanjutan pertanyaan yang kelima yang tadi. Bu, kayak gimana sih? Misalnya nih ya, contohnya yang pengembangannya. Awal usaha kami hanya membuka satu cabang saja. Kemudian 1 tahun berikutnya usaha kami akan membuka beberapa cabang di berbagai kota seluruh Indonesia. Ini yang pengembangan usahanya ya. Ini jawabannya. Kemudian pertanyaan yang keenam, Bu, dijelaskan juga nggak yang sumber dana berasal? Iya, dijelaskan juga dari mananya. Dana pribadi kah, dari investor kah, dana bersama, pinjaman, bank, dan yang lainnya. Silakan kamu jelaskan di slide kamu. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, Bu, kalau ada teman sekelompok yang tidak bantu bagaimana? Di grup cuma jawabnya iya, oke, setuju, malah ada yang nggak respon sama sekali. Nah, kalau yang ada seperti itu, slide yang sudah kamu buat jangan diberikan ke teman yang tidak bantu. Karena nanti setiap anak akan masing-masing upload di Google Classroom, tugas yang presentasi itu, slide-nya. Ya, jadi kalau dia nggak respon, dia nggak jawab, atau cuma jawabnya, iya, oke, nggak usah dikirimin. Jadi dia nggak bisa upload tugasnya. Pertanyaan ke-8.
Bu, jadi setiap anak upload di Google Classroom? Iya, setiap anak upload atau kirim di Google Classroom. Ini untuk mengetahui tanggung jawab masing-masing siswa. Ya, jadi nggak main serahin ke ketua kelompoknya aja misalnya, atau mengandalkan satu temannya aja gitu. Ya, jadi silakan kamu bertanggung jawab atas diri kamu sendiri dan kamu bekerja sama dengan temannya. Selanjutnya, pertanyaan ke-9. Bu, setiap anak presentasi. Ya, betul sekali. Jadi, setiap anak presentasi karena ada nilai individunya juga. Jadi, silakan masing-masing siswa menguasai rencana usaha yang sudah dibuat bersama kelompoknya. Seperti itu. Saya juga sudah jelaskan poin-poin apa saja yang akan saya nilai minggu lalu di video di bagian-bagian akhir itu saya sudah jelaskan kira-kira saya penilaiannya apa. Silakan kamu lihat di video sebelumnya. Pertanyaan yang ke-10, Bu, nanti produknya dibuat juga nggak? Kalau seandainya dibuat, itu individu atau kelompok? Nah, produk akan dibuat karena masuk ke dalam materi yang selanjutnya nih. Kan saya sudah bilang kemarin saat Google Meet, yaitu tentang produksi sampai penjualan. Nah, untuk individu atau kelompok nanti saya akan lihat perkembangan untuk COVID-19 ini. Nanti fleksibel. Yang jelas itu akan tetap dibuat. Makanya kamu silakan pilih usahanya itu yang meringankan diri kamu, yang kira-kira modalnya ringan tapi untungnya besar. Ya, atau kira-kira modalnya ringan, untungnya besar, idenya bagus dan kemudian unik. Ya, seperti itu. Pertanyaan yang ke-11, Bu, boleh kebalikannya nggak, Bu? Makanan tradisional yang diolah jadi modern. Jawabannya, boleh sekali, silakan. Intinya, kalian membuat kombinasi antara keduanya. Kemudian muncul ide-ide baru untuk sebuah usaha dan menjadi produk yang unik di pasaran. Jadi, ini melatih kreativitas kamu, ya, cara berpikir kamu tentang sebuah peluang usaha, seperti itu. Oke, nah hari ini saya akan berikan contoh punya kakak kelas ya, foto-foto sebelumnya. Ini saya akan berikan contoh fotonya. Nah ini, ini contoh fotonya, foto tahun sebelumnya ini. Ya, saya coba geser. Ini saat saya praktek di sekolah. Ya, kalau praktek di sekolah, mereka pakai platingnya, bagaimana mereka membuka restoran, kemudian mereka platingnya seperti apa, ini saya nilai seperti ini. Ya, ini saya foto, ini takoyakinya warna-warni. Ya, ini foto sama kakak kelas kamu, jadi yang sudah selesai saya foto. Ini dia produknya, nah ini platingnya. Ya, kemudian ini jenis makanannya, ini cantik-cantik banget, mereka kreatif. Nah, ini contoh-contoh produknya, ini burger tempe. Ya, ini oke, ini kira-kira nih di dalam satu kelas nih produknya. Seperti ini, saya next. Nah, ini kebab. Ini bakpao ya, dibuat modern bakpaonya. Sushi. Ya, ini pizza sepertinya. Saya kurang. Nah, ini pada saat di kelas, suasana di kelas. Kalau kita tidak PJJ nanti seperti ini ya. Tapi nanti kalian saya kondisikan, saya kabarkan seperti apa ini contoh-contohnya. Nah, ini cilok topoki ya, seperti ini dibikin modern. Cilok tapi pakai topping topoki. Ada norinya juga, telur. Nah, ini suasana kelas kalau praktek. Ini kalau sudah jadi. Nah, ini yang saya bilang ya, sebenarnya banyak yang dikombinasikan kebalikannya itu nggak apa-apa. Nah, ini contoh yang sederhana, kira-kira murah tapi untungnya besar. Ini martabak. Martabak diberikan topping keju ya, di dalamnya isinya beef ya. Kemudian ini klepon
dikasih topping keju dan coklat. Nah, ini suasana kelas seperti ini. Ini spaghetti sambal matah. Nah, ini yang saya bilang, kalau misalnya kamu presentasi di kelas, ini mereka bikin suasana seperti ini CEO-nya, ini karyawan-karyawannya pakai name tag. Nanti di sini ada nama mereka, kemudian mereka tugasnya ngapain aja. Nah, kemudian ini kokinya, chefnya itu pakai topi seperti ini. Ini kalau kita nggak PJJ ini seru sekali, tapi mudah-mudahan nanti kita buat suasana seperti ini pada saat Google Meet gitu. Oke, sudah. Nah, ini sudah. Ya, kira-kira contohnya seperti itu ya. Semangat buat kita untuk PJJ-nya ya. Pekan depannya lagi kita akan presentasi ya. Silakan dipersiapkan dengan baik. Ya, terima kasih. Thank you. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.